Gila, ini sih kalau sama alat device yang lain yang biasa aku pakai buat di klinik ataupun buat di rumah, itu tuh gede kan. Ini kecil banget sih. Ini wow, kecil banget guys. Assalamualaikum, halo, selamat datang kembali di channel Fania Utami, channel tentang kesehatan, pendidikan dokter, dan pengembangan diri. Kali ini aku mau bahas satu alat. Ini bukan endorse, ini aku beli sendiri teman-teman. Aku beli karena aku penasaran. Di Indonesia itu kalau alat glukotes itu kan biasanya ada device-nya sendiri ya. Tapi ini aku lihat ternyata Kalbe itu ngeluarin alat yang dia bisa connect langsung ke HP nih teman-teman. Jadi dia bisa connect langsung ke HP. Terus nanti ternyata kalau di sini bilangnya dia bisa dicatat di HP. Itu menurutku akan jadi sesuatu yang memudahkan banget, terutama buat teman-teman yang memang punya diabetes dan harus ngecekin tiap hari gitu ya, harus monitor. Terus kalau harus catat secara manual, mungkin kadang ribet gitu ya, lagi ribet, terus lupa, akhirnya nggak kecatat. Tapi di sini udah ada inovasi baru yang menurutku suatu hal yang bisa memudahkan orang-orang dengan diabetes untuk memantau gula darah hariannya secara lebih mudah, karena dia bisa otomatis kerekam. Tapi aku belum tahu sih kayak apa, karena aku belum pernah nyoba. Ini juga aku nyobanya sekarang sekalian bikin video gitu ya. Jadi langsung aja kita coba bareng-bareng. Nah, ini dia guys alatnya. Jadi ini alatnya itu ElvaSense, dia tuh keluaran dari Kalbe, punya Kalbe. Dan kalau aku cek di official store-nya, dia tuh bisa ada yang tipe smart dan ada satu lagi tipe yang on. Dia kan langsung connect ke HP ya. Terus pas aku cek di official store-nya, kalau mau bisa di iOS sama Android itu pakainya yang smart. Kalau yang on itu, kalau nggak salah cuma bisa di Android aja. Nah, jadinya aku coba beli yang ini. Ini kecil banget, compact dia kalau dibawa. Mau tahu ukurannya sekecil apa? Ini kalau sama HP nih ya. Kalau sama HP coba kita ukur ya. Kalau sama HP tuh dia 11-12 guys, bahkan lebih kecil. Jadi tuh lihat, ini ukurannya jauh lebih kecil. Lebih compact lah ya dibandingkan dengan alat glukotes yang lain yang ada di pasaran saat ini yang aku tahu ya. Coba kalau ada yang lebih kecil dari ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, ini juga aku baru buka ini teman-teman. Kita bareng ya lihatnya. Dapat full lancet ternyata di sini. Terus juga dapat lancing device-nya nih. Dapat stripnya juga. Isinya 25. Jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya, masih aman nih ya tanggal kadaluarsanya. Kelihatan nggak sih? Nah, kelihatan kan. Nah, di sini juga ada tanggal dibuka. Kenapa penting? Seperti video aku yang waktu itu pernah dibuat juga. Jadi kalau dia udah dibuka nih, dia 3 bulan kemudian harus habis. Kalau misalnya masih sisa udah nggak bisa dipakai lagi ya. Kalau udah 3 bulan dibuka. Walaupun expirednya masih lama. Jadi penting banget buat ditulis supaya nggak lupa. Karena aku juga kalau nggak ditulis suka lupa nih teman-teman. Dan yang terakhir alatnya. Gila, ini sih kalau sama alat device yang lain yang biasa aku pakai buat di klinik ataupun buat di rumah, itu tuh gede kan. Ini kecil banget sih. Ini wow, kecil banget guys. Jadi seperti yang kalian tahu tadi, ini kan ada yang tipe smart ya. Aku sengaja beli yang ini karena aku pengen coba kan pakai di iPhone. Tapi teman-teman, berhubung dia ujungnya kayak gini, dia nggak bisa langsung dikonek ke iPhone. Jadi kalau mau pakai iPhone itu benar-benar harus pakai konektor dulu. Berhubung aku belum punya nih konektornya, jadi kita coba aja ke Android ya teman-teman. Di sini udah ada Android. Kita coba langsung karena di sini bisa langsung dicolok. Langsung aja kita coba pasang nih teman-teman. Jangan lupa aplikasinya di-download dulu, di-install dulu. Nah, di sini tuh ada pilihannya gitu, apakah mau login, apakah mau sign up, atau bisa diperiksa tanpa login. Berhubung aku belum punya akunnya, aku bener-bener baru banget pakai juga ini sekarang. Jadi kita coba ukur tanpa login ya. Oh, jadi dia kayak harus beroperasi di volume yang maksimal. Kenapa ya? Udah, dia langsung nyala gitu nih teman-teman. Langsung nyala. Dicek dulu. Oke, kita tunggu ya. Oh, udah nih, masukin stripnya. Nah, langsung aja deh kita coba ya. Kita coba langsung di jari aku nih. Tapi jangan lupa teman-teman cuci tangan dulu pakai air hangat supaya dia lebih mudah untuk nanti pengambilan darahnya. Terus juga siapin alcohol swab. Di sini dia nggak dapat alcohol swab, jadi teman-teman harus siapin juga nih alcohol swab buat ngecek nanti. Di video ini aku nggak akan ngejelasin terlalu detail ya cara untuk pemeriksaannya. Kalau mau yang lebih detail lagi, teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya yang udah pernah aku bikin, ada nih di atas, aku insert aja linknya.
Dia tidak seperti ini ya, tidak seperti tabung strip pada umumnya, karena kalau strip pada umumnya kan dia ada alat tuh, ada chipnya. Kalau ini dia nggak ada, jadi dia cuma stripnya aja. Kelihatan kan, dia cuma stripnya aja. Kita ambil satu, harus langsung ditutup lagi ya supaya awet. Dan ini tuh harus langsung dipakai, kalau udah dikeluarin nggak boleh didiemin lama, nanti dia bakalan rusak teman-teman, jadinya nanti hasilnya bias. Nah, kita pasang gini ya. Ini udah dipasang tapi tandanya nggak berubah ya, atau kebalik ya masangnya ya. Kebalik guys masangnya. Jadi kita pasang di sini teman-teman, ini jangan sampai kebalik ya, ini kayak gini, tadi aku kebalik sih, jangan sampai kebalik pasangnya. Bentar supaya kelihatan, ini nggak kelihatan soalnya. Nah, jadi tulisan Elva Sense-nya ada di atasnya teman-teman. Di sini kayak persis di gambar ini sih, dia udah nyontohin, tadi aku nggak lihat. Nah, ini dipasang, dia langsung ada sensornya, ada kodenya 15, nggak tahu itu kode apa ya, aku belum cek. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Ini tuh dimasukin darahnya ke sini sekitar 0,5 mikroliter. Kita pasang dulu nih, ini semua perkakas. Kita ambil lansetnya guys, satu aja, jangan banyak-banyak ya, satu aja. Kita masukin, ini mirip sih lancing device-nya, sama aja ya kayak lancing device pada umumnya, sama persis. Terus ini dibuka. Pada inget kan, jadi untuk 1-2 itu buat kulit yang tipis, 3 itu yang normal, 4-5 tuh yang kulit-kulit badak gitu. Aku biasanya 3 sih, tapi kadang 3 tuh suka kecil gitu, keluar darahnya, suka dikit. Jadi aku kadang suka 4 sih. Kadang, tapi tergantung sih. Nanti ini juga tekanannya, ini ya, tekanannya itu mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya terlalu ditekan kayak gini, kayak tekan banget kayak gitu, itu pasti akan lebih dalam tusukannya. Jadi tolong dipertimbangkan, bisa dikira-kira aja nanti tekanannya seapa ya, tergantung kulit masing-masing. Tarik dulu. Setelah cuci tangan pakai air hangat, kita tetap harus bersihkan pakai alkohol swab ya, untuk bagian jari yang mau ditusuk. Kita usap pakai alkohol swab. Ini jangan langsung ditusuk, kita diamin dulu beberapa saat, beberapa detik sampai dia mengering nih si alkohol yang diusap di area yang mau kita tusuk. Oke, sudah. Lihat kan, darahnya udah keluar nih di sini nih. Kita tinggal tetesin darahnya nih teman-teman. Cepet banget, nggak usah nunggu. Biasanya tuh dia nunggu nggak sih teman-teman, kalau ada yang punya pengalaman pakai alat lain kan dia biasanya kayak nunggu gitu kan, dia nunggu. Terus ini dia nggak nunggu. Ini ada pilihannya nih di sini, apakah dalam keadaan perut kosong, apakah sebelum makan, apakah setelah makan, apakah sebelum tidur, atau lainnya nih teman-teman. Aku lainnya tadi aku supaya ingat, ini catatan buat kita sih supaya ingat. Habis minum kopi. Nah, dia ada catatannya di sini, enak banget. Jadi kita nggak usah nyatet manual lagi nih kalau buat yang suka nyatet-nyatet. Apalagi buat teman-teman yang emang punya diabetes, terus juga emang biasanya rajin tuh nyatet. Supaya lebih simple, ternyata dia nyediain langsung ke record di sini teman-teman. Dan dia tuh ada ini nih, ada rentangnya di sini. Jadi akan mempermudah orang-orang yang mungkin belum paham ya. Dia udah tahu, oh rendahnya tuh berapa, oh normalnya tuh berapa, oh tingginya tuh berapa. Tapi sebenarnya tergantung dari kondisi, apakah kita udah makan atau belum, kondisi perut kita tuh gimana, apakah janjian puasa 8 jam gitu ya, itu juga akan berpengaruh. Ya typo guys, padahal tadi aku nulisnya habis minum kopi, malah habits minum kopi. Ya pokoknya gitulah ya, ini oke sih menurutku. Dan ini jangan lupa nanti ininya dibuang, tapi buangnya harus betul teman-teman, karena ini ada cairan tubuh ya, yaitu ada tetesan darah, jadi harus benar buangnya. Langsung copot, ini juga langsung copot aja nih. Jangan lupa lansetnya tuh harus dibuang dengan baik juga. Ini nggak boleh dibuang dalam keadaan kayak gini ya, lagi-lagi aku ingatkan tidak boleh dibuang dalam keadaan seperti ini, karena nanti jarumnya bisa tajam, bisa nusuk gitu. Jadi harus ditempelin ke sini. Jadi dia didesain kayak gini bukan tanpa alasan teman-teman, tapi memang supaya dia bisa ditempelin kayak gini untuk dibuang. Seperti ini buangnya supaya nggak bahaya tuh jarumnya. Lancing device-nya kita simpen lagi, lansetnya juga kita simpen lagi teman-teman pada tempatnya. Lalu ini juga kita simpen lagi pada tempatnya, dan alat ini juga kita simpan pada tempatnya.
Ini suatu inovasi yang keren sih menurutku, karena jadi enak aja, gampang dibawa kemana-mana gitu ya. Tada! Sekarang kita kulik bentar. Tadi kardusnya belum sempat kita kulik, teman-teman. Di sini kardusnya itu jadi di dalamnya ada buku panduannya, jadi kita nggak perlu bingung. Jadi dia ada penjelasan detail terkait dengan akurasi klinisnya dia. Ternyata ini juga bisa dipelajarin sih, nanti aku pelajarin coba ya. Kalau misalnya kalian mau tahu update-nya, bisa cek di story aku di Instagram aku ya teman-teman, di @fannyotv, jangan lupa dicek. Dan di sini juga ada kesesuaian alat, jadi kayaknya buat ini. Oh ya bener. Jadi kita bisa tahu yang mana nih yang kompatibel gitu ya. Tapi lagi-lagi walaupun kompatibel belum tentu bisa langsung terhubung ya. Karena tadi kayak iPhone aku juga nggak bisa langsung terhubung, soalnya si konektornya itu belum ada. Jadi harus disiapkan dulu kalau misalnya emang mau pakai iOS yang emang colokannya beda. Di sini juga udah disiapin panduan penggunaannya ternyata, dan ini akan membuat orang yang belum paham atau orang yang baru pertama kali banget pakai alat glukotes, belum pernah sama sekali sebelumnya, itu akan jadi lebih gampang untuk paham ya. Nah, tadi kita udah sama-sama nyobain ElvaSense dari Kalbe ini. Kalau menurutku di sini adalah pros and cons-nya, teman-teman. Silahkan dipertimbangkan untuk alat ini. Kalau emang alat ini kira-kira membantu untuk teman-teman semua, mempermudah nih ya, itu bisa dipertimbangkan untuk dipakai. Kalau aku sendiri mungkin aku juga akan mempertimbangkan pakai ini karena dia itu compact sih, soalnya dia compact. Cuma memang cons-nya dia hanya khusus gula darah. Kalau kita mau cek kolesterol, asam urat, sampai video ini dibuat itu belum ada. Kalau teman-teman dari Kalbe ada yang lihat video ini, mungkin bisa dipertimbangkan kali ya untuk bikin asam urat juga sama buat kolesterol, karena itu jadinya akan super gampang. Apalagi kalau bisa satu alat yang tadi itu, aku nggak tahu sih bisa apa enggak, tapi mungkin kan nggak ada yang nggak mungkin ya. Sekarang udah 2022, inovasi macam-macam, mungkin aja ada gitu ya. Dan itu akan sangat memudahkan kita semua, untuk bukan cuma teman-teman yang punya diabetes, tapi untuk kita semua yang ingin terus menjaga kesehatan kita, dan kita bisa pantau dengan sangat mudah. Tinggal sambungin ke HP teman-teman. Menurutku itu adalah sesuatu yang makin memudahkan ya, makin simple. Sekian video kali ini. Kalau teman-teman merasa video ini akan berguna untuk teman-teman yang lainnya, boleh banget bantu di-share nih teman-teman. Selain itu teman-teman juga bisa cek Instagram aku, karena di situ aku suka share terkait dengan kesehatan yang tentunya aku buat sedemikian rupa supaya lebih mudah gitu untuk dipahami. Semoga video ini berguna. Terima kasih sudah menonton. Bye!